Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswanzah, guru SMP Negeri 1 Sukamerindu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Sekaligus mahasiswa DPG dalam jabatan tahun 2002 kategori 1 di LPTK Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya, SMP Negeri 1 Sukamerindu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ini adalah kartu identitas saya. Dan ini adalah tanggal hari ini 5 Oktober tahun 2022. Demikianlah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Siap, bro. Baca depan, bro. Udah, bro. Ya, masuk. Dari situ. Ya, dari sini. Yang mau yang mulai. Ya. Ya. Oh, jangan diganggu lagi, Pak. Ya, masuk. Oke, baru Pak dari Lapas ya. Ya, pindah dulu ke belakang kameranya. Kameranya jalan ke belakang. Ya, ngambil dari situ. Di belakang nanti, gerak ke kanan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Sehat ya? Sehat. Masih semangat? Masih. Harus tetap dijaga ya semangatnya itu supaya jangan berkurang. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, marilah kita berdoa dulu agar mendapatkan kelancaran di dalam memahami materi yang akan kita bahas nanti ya. Berdoa, mulai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir siapa? Satu Hanzalah ya. Alfa. Izi. Satu lagi? Helmansyah. Saki. Ada lagi? Ya. Berarti jumlahnya 25 ya. Kondisi kelas kita bagus ya. Sudah bersih semua. Tidak ada sampah. Pakaiannya juga sudah rapi. Ini ada bawa. Nah, jangan ada bawa ya, alat tulis itu harus bawa. Senjatanya pelajar itu ini salah satunya.
Bukunya ada? Pakai mana? Ya, bagus. Ya, buku tulis ada? Ya, oke, sip. Nah, materi kita pada hari ini itu merupakan kelanjutan dari materi minggu yang lalu. Ya, kalau materi minggu yang lalu itu mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk materi hari ini mengenai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Mungkin ada yang masih ingat tentang materi minggu kemarin ya. Bapak akan tanya dulu ini siapa? Nah, karena pertanyaan ini tujuannya untuk mengetahui apakah kalian itu sudah memahami dan di rumah itu mengulangi lagi tidak materi yang sudah Bapak sampaikan kemarin ya. Coba ini siapa namanya? Ya, Latifa. Untuk Latifa, coba sebutkan kedudukan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai hukum dasar tertinggi di negara Indonesia. Sebagai hukum dasar tertinggi di negara Indonesia. Betul apa salah? Betul ya. Nah, itu bagus. Latifa bagus. Kemudian satu lagi siapa ini? Sastra. Ya, sastra, mungkin masih ingat sastra. Apa fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Sastra. Fungsinya ada 3. Ya. 1 sebagai alat kontrol, 2 sebagai pengatur bagaimana kekuasaan itu dibagi, disusun, dan dilaksanakan. 3 sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Yang lain setuju? Betul apa salah? Betul ya? Ya, bagus. Yang sastra ini, tangan dulu. Oke. Selanjutnya untuk lebih jelas ya, materi kita pada hari ini, nah di sini saja adalah bisa, yaitu mengenai makna kata urutan peraturan undangan. Nah, ini materi kita untuk hari ini ya. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan dulu tentang kompetensi dasar ya. Kelihatan tuh. Kompetensi dasar kita ada 3. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Indikatornya ada 5. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk nilai dan semangat kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang terakhir, menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya, kita ada tujuan pembelajaran. Tujuan kita ada 3.
Yang pertama, kalian mampu menjelaskan makna dari peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. Tujuan yang kedua, kalian mampu mendeskripsikan makna tata urutan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. Tujuan yang ketiga, kalian mampu menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Selanjutnya kita ada kriteria ketuntasan minimal. Sudah ada yang tahu berapa KKN kita untuk PPKN? 70 ya. Artinya kalian itu harus mencapai nilai paling rendah itu 70. Jangan di bawah itu. Kalau lebih, nah itu bagus. Ngerti ya? Ya, bagus. Bila nanti kalian mampu menguasai materi ini dengan baik, maka kalian akan mampu menjelaskan ya isi dari materi tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya A. Model pembelajaran yang akan kita gunakan di sini adalah model pembelajaran problem based learning. Problem based learning itu artinya metode yang kita gunakan adalah metode saintifik. Kemudian nanti kalian akan berdiskusi di dalam kelompok ya, di mana kelompoknya sudah ada ini bagus ya. Dan nanti pilih sekretaris yang tulisannya bagus ya. Supaya apa? Supaya nanti yang membacakan di depan ini mudah. Nah itu, tolong dipilih sekretaris yang tulisannya bagus. Dan satu lagi, semuanya bekerja ya, jangan ada yang melamun. Nah itu apa? Ngantuk. Nah, jangan ngantuk ya, semangat ya. Pagi, terus saja. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi kita. Kalian buka buku bab 3 ya. Mengenai peraturan perundang-undangan. Ya, ketemu ya. Ini kelihatan nggak ini? Kelihatan ya, semuanya jawab. Baiklah siswa sekalian, seperti yang Bapak katakan tadi, materi kita hari ini adalah makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini dia nih, ya. Sebelumnya kita ulang dulu ya, yang materi sebelumnya, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, ya. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku, ya. Jadi apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita inginkan itu harus sesuai dengan peraturan, artinya ya. Apa yang kita inginkan, misalnya kita menginginkan sesuatu harus sesuai dengan aturan. Kalau kita mau menyelesaikan sesuatu juga harus sesuai dengan aturan, ya.
Jangan justru melanggar, itu berbahaya. Nah, untuk mewujudkan sistem hukum nasional tersebut, maka dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan. Nah, apa itu peraturan perundang-undangan? Nah, di sini ada dimaksudkan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, apa yang dimaksud dengan mengikat secara umum? Siapa yang bisa jawab? Apa maksudnya? Nah, bahwa norma hukum itu mengikat secara umum. Ada yang tahu? Ya, tahu? Loh. Itu yang nemu apa maksudnya? Ya, peraturan tertulis yang mengikat secara umum. Nah, peraturan tertulis yang mengikat secara umum itu artinya begini ya, bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat, ya, atau berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Dari presiden sampai rakyat yang status sosialnya paling bawah. Seperti, nah, contohnya apa? Siapa yang bisa kasih contoh? Ya, kameranya boleh gerak-gerak ya, situ sini. Siapa yang bisa kasih contoh? Boleh pindah dikit itu Yolanda ke tas merah itu, mungkin duduknya di situ jadi, ya. Si ini boleh duduk, boleh di meja situ boleh. Kameranya harus ada variasi. Apa contohnya? Bahwa peraturan itu mengikat secara umum. Sekarang Bapak tanya ya, korupsi itu boleh kan? Tidak. Boleh kan? Narkoba boleh? Tidak. Apalagi kira-kira? Minuman keras boleh? Tidak. Judi boleh? Tidak. Tidak boleh untuk siapa? Tidak. Untuk seluruh warga negara Indonesia. Nah, itu artinya ya bahwa peraturan itu mengikat secara umum. Artinya apa? Semuanya harus mematuhi. Itu. Kalau menteri ini tidak boleh korupsi, menteri yang itu juga tidak boleh korupsi. Kalau gubernur Jakarta tidak boleh korupsi, gubernur Surabaya juga tidak boleh korupsi. Ya. Kalau masyarakat kecil tidak boleh mencuri, ya, pejabat juga tidak boleh mencuri. Ya, begitulah seterusnya. Jadi dia mengikat secara umum. Kalau ini dilarang, nah, dia harus dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia. Itu yang dinamakan dengan mengikat secara umum. Ya, masukkan ke dalam ingatan kalian ya. Kemudian peraturan tersebut dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Artinya begini, bahwa peraturan itu yang membentuknya atau menetapkannya adalah pejabat yang berwenang. Tidak bisa apa itu asal pejabat. Walaupun dia pejabat, kalau dia tidak berwenang, tidak bisa dia bikin peraturan. Di sini pertanyaannya, siapakah pejabat berwenang tersebut yang bisa membuat peraturan? Kemudian peraturan
perundang-undangan yang ada di Indonesia itu ada tata urutannya. Nih, ya. Jadi ini peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia ini ada tata urutannya. Nah, apa itu tata urutan peraturan perundang-undangan? Nah, ini jawabannya nih. Tata urutan peraturan perundang-undangan artinya peraturan perundang-undangan tersebut memiliki hierarki. Apa hierarki? Tingkatan. Ya, di mana peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Maksudnya begini. Nah, itu. Nah, ini. Jenis dan tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis itu yang ini ya, yang tertulis ini yang jenisnya. Kalau tingkatannya, ya urutan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah. Jadi urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu sudah tertata, sudah tersusun. Pak, habis baterai. Baterai, sini. Ini ya, ini berguna ini. Sampai mana tadi? Lupa saya. Begini. Jenis peraturan perundang-undangan itu yang ini, yang tertulis ini. Ini jenisnya nih, ya. Kalau tingkatannya ya ini nomornya 1, 2, 3 sampai 7. Nah, jadi inilah ya, inilah peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita Indonesia. Ini ada 7 dan sudah tertata seperti ini. Ya. Di sini yang paling tinggi adalah UUD 1945. Nah, di bawahnya ada TAP MPR, ketetapan MPR atau disingkat TAP MPR. Di bawah TAP MPR ada yang namanya undang-undang atau perpu. Ya. Di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah. Ya. Di bawah peraturan pemerintah ada Perpres. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jangan sorot wajah Pak ya. Nah, ini gambarnya nih. Gambar dari penjelasan yang barusan kita lewat. Ya. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang gambarnya piramidnya. Nah, ini. Yang paling tinggi tadi apa? Ya namanya paling tinggi, jelas ya di atas sekali, ya sumber hukum tertinggi, kan dia posisinya di atas ini, di puncak. Di bawah dia ada ketetapan MPR, TAP. Ya, di bawahnya ada undang-undang atau perpu. Ya, jadi kalau kalian ada mengerjakan soal, ya pertanyaannya tuliskan urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sama dengan ini. Satunya ini, duanya ini, tiganya ini, nah, terus sampai 7.
Jangan kamu buat 7 di nomor 4, 5 taruh di nomor 2, 2 pindah ke nomor 3, itu nggak boleh. Ya, karena tingkatannya memang sudah seperti itu. Ya. Peraturan yang di bawah peraturan yang tertinggi ini tidak boleh bertentangan dengan yang tertinggi tadi. Ya. Misalnya dibuatlah peraturan anti korupsi, anti narkoba, anti perjudian, anti apalagi itu kejahatan yang lain. Ya. Harus sesuai dengan ini. Apa isinya ini? Di dalam UUD 1945 itu ada asas keadilan. Ya. Kalau ada peraturan dilarang menggunakan narkoba, ya, dibuat oleh undang-undang misalnya atau peraturan pemerintah, ya, baiklah, nggak boleh narkoba, nggak boleh korupsi, tetapi mengikat secara umum tidak. Kalau dia mengikat secara umum, berarti bisa digunakan, bisa ditetapkan, bisa disahkan. Tapi kalau dia pilih-pilih, ya, itu harus dibatalkan itu. Misalnya dilarang narkoba, kecuali menteri, atau dilarang korupsi, kecuali presiden. Artinya presiden boleh korupsi, ada adil. Ya. Dilarang judi, kecuali orang Cina. Tidak adil tuh, ya. Atau masalah lalu lintas, ya. Setiap pengendara kendaraan bermotor harus berusia 17 tahun minimal, ya. Kecuali anak camat misalnya. Ada bel. Itu artinya kalaupun anak camatnya usianya belum 17, itu boleh pakai kendaraan bermotor. Nah, ini tidak adil juga. Jadi kalau tidak ada aturan, apa yang terjadi? Kalau di negara Indonesia ini tidak ada peraturan perundang-undangan, tidak ada hukum, apa yang terjadi? Nah, kita lihat ya, ini gambarnya. Nah, ini nah. Ya, akan terjadi kekacauan. Ini contohnya, ya. Pakai motor, masih SD, kaki belum sampai, SIM belum punya, tidak pakai helm pula. Ketiga pula, tambah banyak kesalahannya. Ini juga, ya, ada peraturan saja, ada aturan lalu lintas, orang masih melanggar. Nah itu, gambarnya ini dia angkat motor pindah sini, karena di sini ada polisi, razia, tak berani lewat, dia angkat motor pindah ke sini, digotong ya. Nah itu, korupsi, ya. Apa arti korupsi itu? Apa arti korupsi? Mengambil yang bukan hak miliknya, ya, itu korupsi. Siapa yang bisa kasih contoh kecil-kecilan? Atau siapa yang sudah pernah korupsi di sini? Contohnya begini ya, misalnya di rumah bilang sama orang tuanya, apa tuh? Disuruh bayar buku misalnya 25.000. Kamu bilang berapa? Berarti kan apa itu?
Korupsi ya. Jadi jangan dibiasakan. Nah, semua tindakan pelanggaran peraturan ini tadi itu sudah ada. Ya. Masih ada saja orang yang melanggar. Berarti kalau tidak ada peraturan, maka negara tersebut akan kacau, chaos, ya istilahnya itu. Supaya ini yang kecil. Apa tadi itu peraturan perundang-undangan? Siapa yang bisa jawab? Apa itu peraturan perundang-undangan? Jadi diingat ya, dilatih otaknya untuk mengingat. Ya silakan. Peraturan perundang-undangan itu adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Itu artinya peraturan perundang-undangan itu, ya. Banyak itu ya peraturan perundang-undangan itu, contohnya ada apa? Ada KUHP, ada ya, kameranya silakan mendekati kelompok ya. Jadi Pak ya, silakan. Biasanya ada di halaman 3. Ya silakan keliling kamera. Terus gitu ya, silakan dimasukkan. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. 1. Makna dari perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya di sini ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu 1. Makna dari peraturan perundang-undangan. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kameranya ngarah Pak ya.
Selanjutnya kita dari materi yang kita bahas tadi. Catat dulu ya. Silakan. Oke. Tugas seksi 1. Memanfaatkan dari mempelajari makna tata urutan perundang-undangan adalah memahami pengertian peraturan atau hukum yang berlaku, memahami tingkatan dari tata urutan perundang-undangan, mengetahui batas, hak, dan kewajiban warga negara, menghindarkan dari perbuatan yang melanggar peraturan atau hukum. 2. Yang akan dilakukan setelah mempelajari makna tata urutan perundang-undangan tersebut adalah mematuhinya agar tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan tentram. 3. Tindak lanjut setelah mempelajari makna tata urutan perundang-undangan adalah dengan mempelajari materi berikutnya agar semakin menambah pengetahuan tentang pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, tugas kalian di rumah adalah menjawab pertanyaan yang tersedia di buku paket, dan terlebih dahulu kalian baca ya materi untuk pertemuan berikutnya. Nanti apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Marilah sama-sama kita lafazkan lafaz hamdalah. Ya, terima kasih atas perhatian kalian semua. Kalian semua luar biasa. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.